kurikulum. Di sini kurikulum itu merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu yang dimaksud dengan kurikulum. Di sini nanti apa saja yang akan kalian terima materinya. Konsep dasar kurikulum itu ada kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, terus sebagai pengalaman belajar, kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan itu mengenai itu mata pelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan, terus sistemnya bagaimana akan kalian terima. Nah, kurikulum di sekolah kita di SMP Negeri 2 Puter itu menggunakan kurikulum 2013 revisi baik untuk kelas 7, 8, dan 9 atau biasa disebut dengan Kurilas revisi. Dalam kurikulum nanti ada beberapa istilah yang mungkin akan kalian jumpai. Di situ ada SKN, standar kompetensi lulusan. Ada SK, standar kompetensi, yang merupakan tujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Terus ada KI. Mungkin di SD juga sudah mendengar. KI itu apa? Kompetensi inti. Kompetensi inti itu mencakup 4 dimensi. Sikap kepedulian, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini nanti yang akan kalian cari nilai dari KI ini nanti. Terus di dalam kurikulum juga ada istilah lainnya yaitu KD, kompetensi dasar. Itu merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Terus ada lagi indikator yang merupakan rumusan kata operasional yang akan diukur. Nah, itu istilah-istilah dalam kurikulum yang nanti mungkin akan kalian jumpai. Terus kalau di SMP, penerapannya bagaimana kurikulum itu? Kurikulum 2013 untuk anak SMP. Nah, di situ sudah ada, mungkin kalian lihat ada berapa mata pelajaran yang harus kalian tempuh. Di situ ada 11. Ada kelompok A, itu mulai dari pendidikan agama. Di mana di situ untuk kelas 7 itu memuat 3 jam pelajaran. Setiap jam pelajaran itu 40 menit. Jadi nanti setiap minggu kamu itu akan mendapatkan pelajaran pendidikan agama itu 3 jam. Terus ada PPKN itu juga 3 jam. Ada bahasa Indonesia itu 6 jam. Matematika 5 jam. IPA 5 jam. IPS 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Itu kelompok A, kelompok utama. Mapel-mapel dalam kelompok utama. Terus ada kelompok B. Itu ada seni budaya 3 jam. Penjas orkes 3 jam, prakarya 2 jam, terus ada tambahan mulok bahasa Jawa 2 jam. Nah, berarti kamu nanti di SMP itu akan menerima 11 mata pelajaran dengan total beban 40 jam pelajaran. Itu kalau normal, tapi kalau nanti di masa pandemi itu akan berbeda, ada kurikulum darurat yang akan diberlakukan.
Itu mata pelajaran. Nah, untuk SMP mungkin juga berbeda saat di SD. Kalau di SD itu diampu oleh guru kelas atau wali kelas. Tapi kalau di SMP nanti kami itu setiap mata pelajaran diampu oleh guru mata pelajaran. Jadi setiap mapel gurunya berbeda-beda. Makanya kamu harus tahu nanti setelah kalian mendapat jadwal itu ada kode. Kode itu menunjukkan nama Bapak Ibu guru sekaligus mapel yang diampu. Terus selain itu, selain mata pelajaran di SMP nanti juga ada kultur atau budaya atau pembiasaan yang harus kamu lakukan. Ini saat normal atau PTM normal dulu. Itu ada budaya meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu setiap pagi itu ada doa pagi bersama-sama, terus melantunkan Asmaul Husna. Terus kalau sholat zuhur itu ada sholat zuhur berjamaah, ada pengajian-pengajian untuk memperingati hari besar keagamaan dan sebagainya. Terus ada lagi budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi nanti kamu itu di sini juga akan dibiasakan budaya seperti itu. Terus ada budaya cinta tanah air. Itu meliputi upacara bendera setiap Senin atau upacara-upacara hari besar nasional. Terus ada lagi budaya bersih. Itu setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga itu biasanya sekolah kita melakukan kegiatan kerja bakti, bersih-bersih, dan sebagainya. Terus dan tak kalah pentingnya itu ada budaya literasi, budaya membaca. Jadi sebelum KBM dimulai, kegiatan belajar mengajar dimulai, 15 menit sebelumnya itu siswa dibiasakan untuk membaca. Nah, itu budaya-budaya atau kultur atau pembiasaan yang diberlakukan di SMP kita. Lalu ketentuan sekarang karena kondisinya sedang dalam keadaan pandemi, otomatis kurikulum yang kita capai atau yang kita gunakan nanti adalah kurikulum PJJ atau darurat. Pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti kamu mengenal istilah PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Nah, PJJ atau BDR nanti bisa kalian tempuh dengan dua metode biasanya yang digunakan. Yang pertama, melalui WA Group. Jadi nanti setiap siswa itu harus masuk ke grup kelas masing-masing. Karena semua informasi itu dilakukan lewat situ. Terus yang kedua, nanti untuk tugas-tugas setiap guru itu ada Google Classroom. Nah, nanti setelah kalian masuk ke WA Group, mungkin mulai besok pagi, Bapak Ibu Wali kelas itu akan memberi link, semacam link untuk gabung ke Google Classroom masing-masing. Jadi nanti setiap ada mapel itu pasti ada Google Classroom-nya. Di dalam Google Classroom nanti kamu akan mendapatkan materi, tugas, penilaian, dan sebagainya. Jadi PJJ yang akan kita lakukan nanti itu melalui WA dan Google Classroom. Usahakan nanti setiap siswa itu masuk ke sana. Karena di situ nanti akan terekap tugas yang sudah kamu kerjakan atau belum dan sebagainya. Terus pelaksanaan PJJ itu bagaimana? Pelaksanaan PJJ itu dimulai dari jam 6:30 sampai 7:30. Itu kalian melakukan presensi dulu. Itu wajib. Jadi kamu besok, mulai besok itu kalau sudah ada linknya, link presensi, itu kalau pagi kalian absen dulu, menandakan kamu itu masih ada. Nanti kalau kamu tidak presensi, berarti kamu itu sudah nggak ada, nanti dihitung tidak
hadir tanpa keterangan. Nah, itu nanti akan merepotkan kamu saat kenaikan kelas, karena kenaikan kelas nanti juga ditentukan oleh daftar kehadiran. Jadi wajib presensi dulu. Terus nanti wali kelas atau guru BK atau guru mapel atau guru piket itu yang sesuai jadwal akan merekap kehadiran kamu setiap hari. Jadi diingat ya, setiap pagi besok kalau sudah PJJ, nah itu kamu pagi itu wajib absen dulu, menandakan kalau kamu itu sudah siap belajar. Setelah itu baru nanti menunggu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, waktu PJJ atau BDR nanti setiap hari kalian itu akan mendapatkan 2 mata pelajaran. Tadi pagi sudah presensi sampai setengah 8. Terus setengah 8 sampai setengah 10 itu pelajaran yang pertama. Nanti Bapak Ibu guru yang mengajar di mapel hari pertama atau jam pertama itu akan memberi materi dan sebagainya. Terus istirahat 30 menit, lalu jam 10 sampai jam 12 itu pelajaran yang kedua. Pembiasaan nanti setelah PJJ itu akan dipandu oleh guru mapel masing-masing, jadi nggak usah bingung apa yang harus kamu lakukan. Nanti setiap guru itu akan memberi panduan, misalkan materi ya dipandu dulu, terus tugas kalau nggak bisa tanya dulu gitu. Nah, lalu yang ke-8 dari kurikulum kita itu mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ini KKM tahun kemarin. Kamu perhatikan, mata pelajaran PAI itu KKM-nya 75 untuk kelas 7. PPKN 75, Bahasa Indonesia 72, Matematika 70, IPA 70, IPS 72, Bahasa Inggris 70, Seni Budaya 75, PJOK 75, Prakarya 70 dan Bahasa Jawa 70. Jadi nanti biarpun kamu itu belajar melalui PJJ, kamu harus tetap mendapatkan nilai minimum sesuai KKM itu. Itu nilai minimum yang harus dicapai. Jadi nilai minimum kamu yang harus kamu capai nanti selama semester 1 itu minimum itu. Itu tentang KKM-nya. Nah, lalu bagaimana kalau saat kalian belajar nanti itu tidak mencapai atau belum mencapai KKM? Bapak Ibu guru akan memberi namanya program remedial. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan meremedial kamu, remedi itu untuk anak yang belum mencapai nilai KKM. Remedi dilaksanakan maksimal 2 kali dalam 1 semester yang diikuti. Remedi dilakukan baik di dalam maupun di luar jam pembelajaran. Penilaian dalam program remedi itu bisa kamu disuruh mengulang tes yang diberikan, atau bisa kamu diberi tugas yang lain. Pokoknya kamu harus bisa mencapai nilai remedi. Nah, nilai yang akan kamu terima itu adalah nilai KKM kalau itu diperoleh dari remedi. Misalkan tugas pertama atau penilaian pertama, kamu mendapatkan nilai, misalkan mapel IPA misalkan, KKM-nya 70. Nah, ulangan pertama kamu mendapatkan 40. Otomatis kamu harus remedi. Saat di remedi, kalian nilainya 90 misalkan. Nah, lalu berapa nilai yang akan kamu peroleh nanti? Yang akan kamu peroleh adalah nilai KKM. Jadi nilai kamu nanti 70. Jadi nilainya tidak mengikuti nilai remedi, tapi nilai yang kamu terima adalah nilai KKM. Itu program remedi bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM atau belum KKM.
Terus bagi anak yang nilainya sudah melampaui KKM, itu nanti Bapak Ibu guru juga akan memberi namanya program pengayaan. Pengayaan itu adalah pendalaman materi atau penambahan materi. Ini kegiatannya bisa dilakukan di luar atau di dalam jam pelajaran. Ini bagi anak-anak yang sudah nilainya bagus untuk lebih biar ilmunya lebih bertambah, diberi materi tambahan atau materi pengayaan. Lalu, perhatikan baik-baik. Ini penilaian rapor. Raport nanti kamu itu akan mendapatkan 3 nilai. Yang A itu nilai sikap, terdiri dari nilai spiritual dan sosial seperti yang ada di KI tadi. Lalu yang B nilai pengetahuan, yang C nilai keterampilan. Untuk nilai sikap, nilai spiritual dan nilai sosial. Untuk nilai spiritual dan nilai sosial itu biasanya akan diambilkan dari mata pelajaran agama dan PKN. Nilai sikap spiritual yang biasanya ada di rapot itu adalah berdoa, salam, bersyukur, tawakal, dan lain-lain. Jadi di situ ada nilainya. Makanya kalau kamu nanti memulai apapun pelajaran dengan berdoa, berarti nilai sikap kamu sudah baik. Lalu kalau nilai sosial itu dari kode 1 ada jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan sebagainya. Nanti di rapot itu sudah ada deskripsinya atau penjabarannya. Nilai yang kamu peroleh dari nilai sikap. Setelah itu ada nilai pengetahuan. Nah, di sini nilai pengetahuan itu skalanya dari 0 sampai 100. Dari mana nilai pengetahuan ini diperoleh anak-anak? Nah, di sini ada 3 komponen yang mempengaruhi nilai pengetahuan kamu. Yang pertama, nilai harian atau NH. Ini diperoleh dari nilai setiap kompetensi dasar yang kamu peroleh, baik dari ulangan, tugas, atau apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru untuk mengukur kemampuan pengetahuan kamu. Yang kedua diperoleh dari PTS, penilaian tengah semester. Itu atau biasa disebut dengan mid semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS. Dengan perbandingan sebagai berikut, nilai NH, nilai ulangan harian, dibanding dengan PTS, dibanding dengan PAS, itu nanti perbandingannya 2:1:1. Jadi nilai akhir yang diperoleh itu 2 kali NH plus PTS plus PAS. Nah, kamu bisa menghitung nilai kamu sendiri, nilai harian. Misalkan dari ulangan dan tugas kamu rata-rata nilainya 70 atau 75. Nanti kalikan 2, ditambah nilai PTS. PTS kamu itu nilai tengah semester atau nilai mid. Misalkan midnya 70, terus ditambah nilai PAS misalkan juga 70. Nah, itu kamu tambah dibagi 4, itulah nanti nilai yang akan kalian peroleh di dalam rapot yang masuk sebagai nilai pengetahuan. Terus di rapor nanti juga ada nilai keterampilan. Hampir sama dengan pengetahuan. Di sini skalanya juga 0 sampai 100. Kalau nilai keterampilan ini biasanya diambil dari nilai tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kamu jangan menyepelekan jika Bapak Ibu guru memberi tugas, itu ada nilainya, itu masuk nilai keterampilan. Nah, dan itu juga akan menentukan nilai kamu di dalam rapot yang nanti akan menentukan kenaikan kelas bagi kamu. Nah, di sini kamu perhatikan baik-baik kriteria kenaikan kelas. Tadi di dalam rapot itu kan ada 3 komponen nilai. Nah, 3 komponen nilai ini nanti
Supaya kamu itu bisa naik kelas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk nilai spiritual dan sosial itu harus baik. Tidak boleh cukup, harus baik. Jadi misalkan kamu nanti mendapatkan nilai pengetahuan itu di atas KKM, misalkan KKM-nya 70, kamu dapat nilai 90, tapi kalau nilai spiritual dan sosial kamu itu cukup, kamu tetap tidak naik. Jadi nilai spiritual dan sosial atau nilai sikap itu harus baik. Terus yang kedua atau yang ketiga, mempunyai nilai kurang dari KKM untuk KI 3 dan KI 4. KI 3 dan KI 4 itu pengetahuan dan keterampilan. Jadi nilai pengetahuan dan keterampilan itu yang kurang dari KKM itu maksimal 2 mata pelajaran. Misalkan KKM-nya tadi 70. Kamu yang diperbolehkan sampai kamu itu bisa naik itu di bawah KKM maksimal hanya 2 mata pelajaran dan nilainya di bawah KKM. Terus yang tak kalah penting yaitu jumlah ketidakhadiran kurang dari 5%. Nah, ini yang saya katakan tadi. Makanya kamu harus presensi dulu untuk menentukan jumlah kehadiran kamu. Ini merupakan kurikulum dari SMP yang akan kamu lalui. Di sini akan saya tambahkan kunci sukses belajar dalam PJJ. Apa toh? Supaya kamu itu biarpun PJJ tapi juga punya ilmu atau mendapatkan ilmu yang maksimal. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, otomatis kamu harus menyediakan area belajar dan jaringan internet. Karena PJJ itu online. Jadi jaringan internet itu memang betul-betul harus kamu miliki. Kalau tidak bisa, cari tempat yang memiliki jaringan yang bagus. Kemarin masih ada bantuan kuota. Mungkin nanti juga akan ada bantuan kuota. Gunakan itu sebaik-baiknya. Jadi kalau kamu sukses, ya harus seperti itu. Lalu yang kedua, paling enggak kamu itu juga memiliki sarana HP yang support atau yang memadai. Tidak usah yang bagus, yang penting bisa untuk mengikuti pelajaran. Kalau toh terpaksa kamu tidak punya, terus tetanggamu itu ada yang sama jenjang kelasnya, kamu bisa belajar dengan satu gawe. Yo nanti gantian, tapi akunnya sendiri-sendiri. Nah. Terus yang ketiga, atur dan patuhi jadwal belajar. Jadwal nanti akan diberikan dari sekolah, jadi kamu harus betul-betul sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jangan menunda-nunda. Kalau dikasih tugas, segera dikerjakan, segera dikirim ke Bapak Ibu Guru. Jadi kamu nanti tidak kerepotan. Masalahnya nanti kalau misalkan akan ada PTS misalkan, itu semua tugas harus sudah terselesaikan. Nah, kalau kamu tunda-tunda, kan Bapak Ibu Guru tidak bisa mengawasi langsung. Jadi biasanya itu kamu itu males-malesan. Nah, kalau kamu tunda-tunda nanti akan menumpuk, akhirnya malah akan kesulitan sendiri. Terus ada disiplin protokol kesehatan. Ini betul-betul harus kalian perhatikan. Sekarang sedang pandemi, situasi yang sangat sulit bagi semua saja, tidak hanya anak-anak tapi juga Bapak Ibu guru. Maka kita harus betul-betul menjaga kesehatan, itu yang paling utama. Tidak usah berpergian kemana-mana kalau memang tidak sangat terpaksa. Pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan dan sebagainya. Terus kamu juga harus istirahat, makan makanan yang cukup, berolahraga, menjalankan ibadah dan kegiatan hiburan. Hiburan di sini jangan melebihi batas. Maksudnya semuanya harus seimbang. Terus seperti yang saya katakan tadi, kalian buat tugas-tugas itu
dengan jadwal tertentu atau kamu buat deadline sendiri, misalkan matematika, oh tugasnya sekian, aku harus selesai dalam waktu sekian. Satu minggu kan kita hanya bertemu satu kali dengan mapel matematika. Jadi kalau dikasih tugas minggu ini, minggu besok ya harus sudah diselesaikan biar tidak menumpuk-numpuk. Dan tidak lupa kamu juga mengulang materi yang diberikan biar tidak lupa. Karena biasanya kalau sudah lebih dari 24 jam itu akan lupa. Ini materi yang bisa saya sampaikan dalam MPLS kali ini. Semoga kalian besok sukses, bisa mengikuti semua kegiatan dari sekolah sesuai dengan harapan. Amin. Ya, jadi yang perlu kalian ingat, mulai besok mungkin Bapak Ibu Wali sudah memberi jadwal. Silahkan diikuti jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ingat tadi KKM sudah saya berikan, biarpun kalian nanti BDR atau belajar dari rumah, nilai pun harus sesuai dengan KKM yang diinginkan. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan untuk aktivitas pelajaran kita nanti adalah tentunya WA grup kelas kalian masing-masing. Jadi fungsi dari WA grup nanti juga untuk sebagai media pembelajaran sekaligus media komunikasi antara Bapak Ibu guru dengan kalian. Saya cuma menyarankan hati-hati ketika memberikan komentar di WA grup, di sana ada wali kelas kalian. Jadi ketika di grup kelas jangan disampaikan dengan grup ketika kalian, khusus untuk teman-teman kalian. Di sana ada wali kelas kalian yang mungkin nanti bisa memberikan penilaian sikap kalian. Tuh. Kemudian yang keempat adalah Google Meet. Saya rasa Google Meet kalian sudah menginstalnya. Nah, nanti mungkin sewaktu-waktu ada Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran seperti ini. Yang mungkin tidak semua Bapak Ibu guru, tapi mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang menghendaki untuk pembelajaran seperti ini. Nah, ini pun sama. Ketika tidak ada aplikasi Google Meet, itu tidak bisa dibuka. Nah, jadi ada 4 aplikasi ya yang harus kalian siapkan untuk pembelajaran kita. Yang pertama adalah Google Classroom, kemudian yang kedua adalah Microsoft Office, kemudian yang ketiga adalah WhatsApp, dan yang keempat adalah Google Meet. Paham 4 aplikasi itu? Paham. Nanti 4 aplikasi itu bisa kalian download di Play Store. Play Store di search saja, dicari misalkan Google Classroom, nanti sudah ada. Sementara itu dulu, yang penting keempat aplikasi itu sudah ada di handphone kalian ya. Kemudian yang kedua, pada saat ini saya akan lebih membahas tentang penggunaan Google Classroom atau bagaimana nanti cara gabung ke Google Classroom. Ada yang sudah pernah pakai waktu di sekolah dasarnya dengan aplikasi Google Classroom belum? Ada. Apa? Putri Anuria pakai apa? Tim, Pak. Tim. Oh, Microsoft Teams. Nah, nanti kita untuk di SMP Negeri 2 Muter karena kesepakatan sekolah, nanti yang kita pakai adalah Google Classroom. Tapi prinsipnya sama. Nanti bisa kalian pelajari fitur-fiturnya seperti apa. Nah, yang pasti pastikan dulu terinstall dulu di HP kalian masing-masing. Nah, sedikit saya hanya mau kasih gambaran tentang Google Classroom. Yang dimaksud dengan Google Classroom adalah platform daring atau online untuk semua hal yang ada dalam pelajaran Anda yang berkaitan dengan siswa Anda.
Google Classroom adalah tempat untuk menambahkan, memberikan, mengulas, dan menilai tugas-tugas siswa. Nah, jadi nanti kalian mengerjakan tugas, terus mengirim tugas, semuanya melalui aplikasi Google Classroom. Jadi tidak perlu manual tulis tangan, kemudian jenengan ke sekolah, dikirim ke sekolah. Tapi kalau sudah memakai Google Classroom tidak perlu seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan dari Google Classroom. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya bahas, yang penting ini pengenalan dulu. Kemudian, penggunaan Google Classroom di bidang pendidikan, yang pertama, contohnya fungsinya buat apa? Satu, membagikan tugas kepada siswa. Nah, jadi tugas dari Bapak Ibu Guru nanti bisa dibagikan ke siswa melalui aplikasi Google Classroom. Kedua, memulai diskusi dengan siswa yang memberi mereka ruang untuk membalas Anda di antara mereka sendiri. Nah, ini seperti kolom komentar di Google Meet ini. Kita bisa diskusi lewat kolom komentar. Nah, di Google Classroom juga sama, ada kolom komentar, ada yang namanya bagian forum, nanti bisa diskusi walaupun via tulisan. Nah, hati-hati ketika berdiskusi via tulisan, gunakan kata-kata yang baik, yang sopan, jangan sampai nanti menyinggung Bapak Ibu guru atau teman yang lainnya. Kemarin yang sudah sudah diajari tentang materi tata krama, nanti diimplementasikan. Kemudian ada hal yang penting yang harus kalian lakukan sebelum kalian menginstal aplikasi Google Classroom di HP kalian masing-masing. Ya, saya tanya, di sini semuanya kan punya akun Google masing-masing kan? Iya, Pak. Punya. Iya, Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Ini untuk yang punya akun Google masing-masing. Nah, biasanya di akun Google kan ada nama akun Google-nya masing-masing kan? Nah, Yes. itu tolong yang namanya bukan nama asli diganti dulu dengan nama kalian yang asli. Soalnya apa? Kalau tidak diganti, nanti ketika masuk ke aplikasi Google Classroom bukan nama yang aslinya juga. Contoh ini saya kasih contoh. Ini ada peserta, namanya ini siapa? Kiki Gaming. Kiki, ada Kiki? Oke, Pak. Nah, ini nanti kalau belum dirubah, nama asli kamu siapa, Kiki? Rizky, Pak. Rizky. Ini kalau nanti nggak dirubah, nanti masuk ke Google Classroom nama kamu ya Kiki Gaming. Nanti kalau nggak dirubah, Bapak Ibu guru akan kesulitan ketika mau memberikan nilai. Misalkan, wah iki jeneng Rizky ki orang ene, enaknya gue Kiki Gaming. Nah, nanti kesulitan. Nah, makanya nama akun Google-nya sementara diganti dulu dengan nama aslinya. Termasuk yang akun Google-nya punya orang tuanya, misalkan HP-nya pakai HP orang tua, kalau bisa sementara diganti dulu nama akunnya dengan nama putra putrinya. Biar nanti mempermudah Bapak Ibu guru ketika memberikan penilaian. Nah, semacam ini Dwi Setioningsih. Nah, ini nama aslinya bukan Dwi. Dwi, nama aslinya ya? Bukan, nama saya Sugeng, Pak. Oh, nanti kalau bisa ini diganti. Kemudian ini ada Dwi Juliana. Masa? Suaranya putus, Pak. Kemudian ini ada Jaki.
Mustafa, nama aslinya bukan? Asli, Pak. Asli, Pak. Asli. Nah, berarti seperti ini, seperti Jaki. Jaki nama asli kan? Pakai nama aslinya. Terus ini ada Risang. Risang nama asli bukan? Nama asli, Pak. Asli. Asli. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, ya seperti itu ya. Diusahakan nama aslinya masing-masing biar nanti memudahkan Bapak Ibu guru memberikan penilaian. Nanti repot kalau misalkan kalian ulangan dapat nilai 90 atau 100. Ternyata nama kalian itu enggak ada di Google Classroom karena pakai nama yang bukan sebenarnya. Nanti kerepotan Bapak Ibu guru ini ngasih nilainya ke siapa karena enggak ada namanya. Itu ya. Jadi nanti silakan untuk sementara yang akun Google-nya belum bukan nama sebenarnya, silakan ganti dengan nama yang sebenarnya. Tahu cara merubahnya tidak? Tahu, Pak. Cara merubah namanya bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Caranya masuk ke akun Google-nya, kemudian nanti ada kelola info pribadi, kemudian nanti kan ada namanya diganti, disimpan, gampang kok. Untuk sementara aja. Itu ya. Kemudian untuk berikutnya, ini kaitannya dengan Google Classroom. Ketika nanti kalian semua sudah menginstal aplikasi Google Classroom, ini tampilannya seperti ini di Play Store. Kalian cari Classroom. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Nanti kalian install. Setelah kalian install, nanti dibuka. Ketika dibuka biasanya tampilan seperti ini, tampilan pertama kali. Kalau ini kan settingnya pakai bahasa Inggris. Nanti klik Get Starter atau mulai. Nah, ketika ini sudah masuk, nah ini tampilannya akan seperti ini. Ini masih kosong kelasnya karena kalian belum gabung ke kelasnya. Nah, bagaimana cara gabungnya? Nanti ada dua cara. Pertama dengan kalian memasukkan kode kelas masing-masing. Yang kedua melalui undangan dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti untuk mempermudah kalian nanti lewat undangan. Jadi nanti di grup kelas masing-masing akan diberikan link undangan untuk masuk ke kelas mapel masing-masing. Berarti nanti di aplikasi Google Classroom itu tadi ada berapa mapel, ada berapa mata pelajaran yang disampaikan guru? 11. 11. Nah, berarti nanti kalian punya 11 kelas. 11 kelas. Contohnya misalkan kelas 7A Pendidikan Agama Islam, itu kelas pertama. Kemudian ada misalkan kelas 7A PPKN, berarti itu pelajaran PPKN gurunya. Kemudian ada kelas 7A Bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti dalam aplikasi Google Classroom kalian punya 11 ruang kelas per mapel masing-masing. Itu ya. Jadi pastikan nanti di Google Classroom itu ada 11 kelas. Nah, ini tampilannya seperti ini. Yang pertama kali sudah install, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana cara bergabung lewat undangan? Cara bergabung ke Google Classroom dengan lewat link undangan oleh pengajar atau Bapak Ibu guru. Caranya gampang. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu guru atau lewat wali kelas akan mengirimkan link untuk masuk ke grup kelas yang akan dikirim di grup masing-masing, di grup kelas masing-masing. Caranya bagaimana? Gampang, seperti kalian barusan masuk ke Google Meet, seperti kalian cara ngisi absen, seperti cara kalian ngisi tugas.
cuma pertama mengklik tautannya, nanti ada tulisan seperti ini. Nah, join kelas atau gabung ke kelas. Ada tulisan seperti ini. Nah, join kelas kalau bahasa Inggris atau gabung kelas. Tapi pastikan ini akunnya yang ini misalkan di atas join kelas itu kan ada akunnya. Biasanya yang punya akun lebih dari satu itu akan muncul beberapa akun. Nah, silakan dipilih akun yang sesuai dengan akun kalian yang namanya sesuai. Dipilih dulu akunnya, kemudian baru join kelas atau gabung kelas. Nah, ketika sudah bergabung ke kelas, nanti tampilannya akan seperti ini muncul. Nah, misalkan ini contoh kelas 7A SMP Negeri 2 Nguter bahasa Inggris. Nah, berarti ini satu ruang untuk mata pelajaran bahasa Inggris 7A. Berarti masih kurang berapa kelas? 10, Pak. 10 kelas. Berarti yang harus jadi kalian patokan adalah nanti di aplikasi Google Classroom kalian itu harus ada 10 ruang kelas dengan mapel yang berbeda. Nah, nanti isinya lihat ada bagian, nanti ada yang namanya bagian forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota. Bagian forum ini fungsinya nanti untuk kita diskusi. Nah, diskusinya lewat komentar. Atau forum ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk ketika ada pengumuman. Pengumuman misalkan minggu depan akan dilaksanakan ulangan harian tanggal sekian, itu biasanya di bagian forum. Nah, nanti setelah diinstal dipelajari saja. Nah, kemudian ada bagian tugas kelas. Lihat, di bagian tengah ini ada bagian tugas kelas. Nah, di sana nanti ada tugas yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru yang kalian bisa mengerjakannya di sana. Ada yang lewat Google Form seperti kalian mengisi tugas MPL kemarin. Ada yang tugasnya lewat mungkin kalian menonton video pembelajaran ada di sana. Kemudian ada yang mungkin tugasnya kalian membaca materi yang disiapkan oleh Bapak Ibu Guru di sana. Itu ada di bagian tugas kelas. Nah, kemudian bagian ketiga ini ada yang namanya bagian anggota. Ini anggota di sini nanti berisi satu, guru mata pelajaran kalian. Yang kedua adalah isinya nanti teman-teman kalian satu kelas anggotanya. Jadi jangan sampai nanti masuk ke kelas yang salah. Di sini di fitur anggota. Jadi ada 3 bagian, ada forum, tugas kelas, kemudian anggota. Nah, ketika misalkan kalian sudah masuk semua 11 kelas, ini kan ada tanda strip 3 sebelah kiri. Nanti diklik, kemudian pilih daftar kelas, nanti dilihat kelasnya semuanya harusnya sudah ada 11 kelas. Nah, intinya itu silakan dipelajari karena nanti sangat membantu sekali untuk pelaksanaan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, kemungkinan besar juga ada beberapa Bapak Ibu Guru yang mungkin menggunakan WA Group. Itu tergantung Bapak Ibu Gurunya masing. Yang pasti harapan saya keempat aplikasi nanti semuanya diinstal di HP-nya masing-masing. Tadi ada aplikasi apa saja? Pertama, Google Classroom, WPS, WhatsApp, Classroom, dan Google Meet. Nah, itu
yang harus kalian install. Kemudian sebelum menginstal tadi apa yang perlu dilakukan? Kaitannya dengan akun Google. Mengganti akun Google Nama, Pak. yang sesuai dengan Nah, mengganti nama di akun Google-nya masing-masing ya. Disesuaikan dengan namanya masing-masing. Kalau ada yang memakai HP yang lain, misalkan HP orang tuanya, diminta untuk sementara menggantinya dengan nama putra-putrinya untuk mempermudah Bapak Ibu guru ketika nanti memberikan penilaian atau melakukan absensi. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa sebelum kegiatan pembelajaran kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu. Cara ngisinya sama seperti kemarin, cuma agak berbeda. Kalau kemarin kan kalian ngisi nama, kelas, itu aja kan. Kalau nanti tidak, tadi nanti yang absensi untuk pembelajaran yang realnya, nanti kalian ngisi nama, kelas, kemudian nanti kalian disuruh selfie, foto ketika kalian mengikuti pembelajaran. Nah, foto, kemudian nanti ada fitur tanda tangan. Nah, berarti nanti kalian di sana bisa mengirimkan foto ketika kalian mengikuti aplikasi pembelajaran, selfie dengan fotonya, kemudian ada tanda tangan kalian. Kenapa seperti itu penting? Penting anak-anak, karena nanti kaitannya dengan kehadiran kalian. Kalau misalkan tidak absen, berarti itu dianggap tidak hadir. Makanya kuotanya jangan dihabis-habiskan, digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya rasa kalau untuk pembelajaran itu tidak sampai membutuhkan kuota yang cukup besar. Saya rasa hanya untuk pembelajaran loh. Kecuali kalau misalkan kalian gunakan untuk yang lainnya, misalkan disambi nganggo game online atau apapun ya pasti kuotanya cepat habis. Tapi untuk pembelajaran itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak kuota pembelajaran. Tidak membutuhkan kuota HP, kuota data yang begitu banyak. Jadi sekali lagi ketika punya kuota nanti digunakan semaksimal mungkin. Paling tidak sisakan kuota kalian bisa mengisi absen. Karena nanti setiap 1 bulannya ada rekap kehadiran kalian. Nah, ketika kalian misalkan tidak mengisi absen, mungkin nanti dianggap tidak hadir. Nanti absennya ada pilihannya ada 3, hadir, sakit, sama izin. Misalkan yang sakit mau absen dulu tapi tidak bisa mengikuti pembelajaran online, nah kalian pilih sakit. Atau yang izin tidak bisa mengikuti pembelajaran online, kalian pilih izin. Yang hadir pilih hadir. Nah yang tidak absen itu berarti dianggap tidak hadir. Nah contoh absennya seperti apa nanti ditunggu. Gambarannya seperti kemarin kalian buat absen itu mudahnya seperti itu. Tapi yang membedakan nanti kalian diminta untuk foto selfie saat kegiatan pembelajaran dan mencantumkan tanda tangan kalian. Itu kaitannya dengan pembelajaran. Bisa dipahami tentang Google Classroom? bisa Pak. Bisa, Pak. Ada yang Insya Allah bisa, Pak. ada yang bertanyakan? Uji. Boten. Ada? Tidak ada. Ada, didengarkan. Untuk tugas hari ini kita coba sambil nanti kalian latihan untuk belajar Google Classroom. Ini saya beri tugas. Pertama, tugas kalian adalah ini, mengganti nama akun Google kamu. Tugas pertama. Ya. Ganti akun Google kamu. Kemudian yang kedua, download aplikasi Google Classroom di Play Store.
Kemudian yang ketiga, masuk ke kelas latihan melalui link undangan yang akan saya kirimkan di grup kelas. Nah, nanti di grup kelas saya akan mengirimkan link untuk masuk ke kelas, namanya kelas latihan ya. Kelas latihan. Nanti kalian coba klik link itu dan gabung ke kelasnya. Nanti di sana di kelas Google Classroom yang kelas latihan itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti dilihat di bagian tugas. Nah, di bagian ini, tugas kelas, nanti dicari ada. Nah, saya coba sambil nanti saya lihat berapa siswa yang mampu mengakses atau memahami materi Google Classroom dalam hal bergabung ke kelas Google Classroom nanti. Itu ya tugasnya. Paham? Paham, Pak. Tugasnya adalah yang pertama. Tugasnya apa yang pertama? Mengganti nama akun. Jadi nama aku Nah, Google ini kami. Google-nya yang kedua. Download aku. Teman-teman aplikasi Classroom. Yang ketiga, Masuk ke kelas latihan yang saya pilih dan bergabung dengan Classroom atau latihan anak yang keempat. Mengerjakan tugas yang harus Mengerjakan tugas kelas. Nah, kalau paham, nanti tugas hari ini linknya saya kirimkan di grup kelas. Nanti kalian coba gabung ke kelas latihan. Kalau kalian mampu bisa, berarti nanti untuk gabung ke kelas yang lainnya yang di-share Bapak Ibu guru pasti bisa. Nah, ini untuk latihan aja dulu. Nah, nanti saya coba kalian bisa atau tidak. Ada pertanyaan tidak sebelum saya akhiri untuk kegiatan materi untuk hari ini? Tidak ada. Nanti Tidak, Pak. kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti sekolah akan memilih 3 peserta MPLS terbaik dengan kriteria penilaian yang sudah disampaikan dulu. Salah satunya apa? Kehadiran, keaktifannya di media Google Meet, dan dari tugas-tugasnya. Nah, ini kan tugasnya baru, tugas hari ini kan baru masuk hari ini. Nah, insya Allah besok atau kalau tidak nanti kita lakukan pengumuman siapakah 3 peserta yang dinilai kategori 3 peserta MPLS terbaik yang mengikuti kegiatan MPLS. Nanti ada hadiah dari sekolah. Hadiahnya seperti apa? Ya nanti dilihat. Tapi sayangnya ini cuma buat 3 orang. Makanya saya kemarin kan saya sampaikan stop untuk berkomentar dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini kan saya rekam, jadi saya tahu siapa yang berkomentar. Walaupun di sini bukan namanya, ini kan ada akun Google-nya. Nanti bisa diketahui. Gitu ya. Nanti pengumumannya saya sampaikan informasinya di grup kelasnya masing-masing. Nah, untuk mengakhiri materi pada hari ini, dari sekian materi yang disampaikan oleh pemateri, saya harap apa yang disampaikan oleh pemateri MPLS di SMP Negeri 2 Negeri kemarin ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Muter. Dengan moto untuk tahun ini adalah mari bersama-sama mengukir prestasi bersama kami. Tunjukkan prestasi kalian walaupun mungkin dengan pemikiran
yang terbatas dalam arti jarak jauh mengurangi kita untuk bisa berprestasi. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar edukasi kalian. Pak, kelas 2 tugasnya Selesai, Pak. Nah, untuk materi yang kedua kita sama-sama tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, saudara-saudara yang kami banggakan, ini Pak Kepala masih perjalanan belum sampai ke sekolah karena kegiatan luar. Beliau mengatakan keberadaannya yaitu Pak Sari Rahayu yang merupakan anggota kepala hubungan masyarakat. Untuk menutup kegiatan ini akan ditutup oleh Pak Sri Rahayu. Mungkin ada beberapa yang disampaikan beliau. Saya minta diperhatikan dulu ya. Saya minta semuanya tolong speakernya dinonaktifkan. Semuanya diperhatikan. Kepada beliau Pak Dr. Sri Rahayu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini, sampai hari ketiga MPLS secara daring sudah kita laksanakan dan tidak ada sesuatu hal yang merintang. Anak-anakku yang berbahagia, selama 3 hari kalian mengikuti MPLS secara daring dengan harapan dari sekolah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa kamu cermati, bisa kamu laksanakan, baik itu dari wawasan Wiata Mandala, tata tertib, tata krama, dan kurikulum. Pakai stiker ini bisa. Untuk saat ini sampai pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah belum hadir, maka saya yang ditugasi untuk menutup kegiatan MPLS secara daring. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan yang telah kalian laksanakan selama 3 hari yang dimulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu hari ini, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu kerjakan. Yang kemarin tulisannya masih berupa coret-coretan karena terlalu cepat, bisa kamu ganti, kalian ganti, sehingga nanti kalau ada informasi dari sekolah, kalian suruh mengumpulkan, sudah siap untuk dikumpulkan. Demikian yang saya sampaikan untuk penutupan MPLS secara daring. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut,
tentang kegiatan yang kamu laksanakan nanti akan diberitahu secara daring juga. Kapan masuk itu juga akan diberitahu, diinfokan lewat grup-grup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Pada pukul 10.00 kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring SMP Negeri 2 Nguter, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan ditutup. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, nunggu info lebih lanjut dari sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.